Oke, jadi ada yang nanya ke gua di TikTok, kalau lu disuruh milih antara trading, investasi, atau bisnis, lu bakal pilih yang mana? Nah, ini sebenarnya sedikit bikin gua itu agak bingung ya jawabnya, karena gua sendiri ngelakuin semuanya gitu. Jadi gua nggak suka milih-milih. Kalau bisa semua ya kenapa harus gua pilih gitu? Apalagi trading, bisnis, dan investasi itu waktunya tuh bisa terbagi gitu, nggak tabrakan. Makanya gua bilang kalau gua bisa lakuin semuanya sekaligus ya kenapa gua harus milih? Tapi uniknya tiga hal ini tuh nggak bisa diterapkan dan cocok untuk semua kondisi orang. Kenapa gitu? Jadi gua jelasin dulu ya. Pertama, trading. Trading itu aktivitas di mana resikonya tuh paling tinggi dari tiga hal tadi. Karena trading itu bisa bikin lu dapet duit gede banget, dan juga bisa beresiko duit lu hilang juga dengan waktu yang cepet banget. Jadi nggak kayak kalau contoh misalkan lu invest itu untuk bergerak jauh, naik atau turun, itu butuh waktu lumayan lama, bahkan ada yang berbulan-bulan. Bisnis juga sama, bisnis itu sampai lu bangkrut banget, itu butuh waktu berbulan-bulan. Sedangkan kalau trading, itu lu dalam hitungan menit ya, bahkan detik bisa hilang jeder, duit lu langsung nol. Nah, itu kenapa gue bilang resikonya tuh paling tinggi gitu. Nah, terus trading itu nggak cuma di situ aja masalahnya. Ada masalah lagi yang namanya bias manusia. Jadi manusia itu penuh dengan bias, keraguan-raguan, ketidakpastian dalam perasaan mereka. Contoh misalkan nih, ketika lu profit ya, let's say profit misalkan $50, itu kalian bisa langsung TP. Tapi ketika minus $50, kalian belum tentu langsung TP. Mungkin kalian bakal mikir, masih bisa ini, dikit lagi masih bisa. Kayaknya masih bisa balik. Nah, itu salah satunya. Ada lagi contoh misalkan nih, ketika misalkan kalian itu profitnya dapat banyak ya, floating profit gitu, anggaplah sampai $500. Itu kadang kita mikir ini masih bisa naik terus, ini mungkin bisa sampai 1.000, bisa lah ini. Ternyata harga pasar balik gitu ke arah minus, jadinya minus floating, yang dimana ketika minus floating itu malah kalian cut, padahal bisa jadi itu cuma koreksi. Nah, itu namanya bias manusia dalam trading. Ini banyak banget bikin pemula-pemula atau orang yang baru terjun pertama di dunia trading itu hancur ya, karena mereka tidak bisa kontrol emosi. Padahal semua itu bisa diantisipasi kan sebenarnya. Bisa kalian pasang SLTP, jadi kalau kena SL terserah, kalau kena TP terserah. Tapi itu tuh susah gitu, buat orang-orang yang baru terjun itu susah, pemula itu susah banget. Apalagi ditambah konten-konten orang-orang di TikTok itu yang sesat ya menurut gua. Jadi mereka pamer-pamer kekayaan, pamer-pamer profit gede, full margin, lotnya segede gaban, padahal itu settingan semua. Gua tahu itu kerjaan para IB yang lagi promosi brokernya, dan berharap orang-orang itu pada mau join ke grup VIP-nya supaya dapat link IB-nya dan mereka dapat komisi ketika kalian itu trading. Itu bikin semua orang yang pemula itu tergiur, kayaknya gampang banget gitu loh nyari duit. Padahal ya nggak segampang itu. Trading itu susah banget sebenarnya. Menurut gue dari tiga hal tadi tuh trading itu paling sulit. Paling sulitnya menurut gue itu adalah secara mental, secara emosi. Karena kalau kita ngomongin teknikal, kita ngomongin masalah fundamental, semua itu bisa dipelajari dan itu gampang. Selagi kalian itu punya ingatan dan intelektual yang bagus, daya tangkap yang bagus, kalian itu bakal gampang memahami teknikal dan fundamental dari trading. Tapi untuk satu ini, psikologi orang atau psikologi manusia di dunia trading itu sangat sulit banget. Bahkan gue aja masih susah gitu loh, gue nggak sebagus itu psikologinya. Makanya gue bilang trading itu nggak cocok untuk semua orang. Mungkin kalau orang-orang itu sabar dan bisa mengendalikan emosi yang baik, it's okay gitu. Nah, permasalahan lainnya dari trading itu ketika kalian punya uang cuma dikit tapi berharap bisa jadi naga. Contoh misalkan nih, ada yang nanya ke gue, bang, kalau deposit minimal berapa? 1 juta bisa nggak? Bahkan ada yang lebih parah lagi, 100.000 bisa nggak bang, katanya. Kalau trading tuh bisa nggak modal segitu? Ya gue bilang sih antara bisa antara enggak ya. Jadi kalau misalkan lu masih pemula, saran gue itu bisa pakai $100 tapi jangan standar akun gitu. Jangan akun standar. Kalau bisa lu harus pakai akun Sen. Kenapa? Karena akun Sen itu bikin saldo kalian itu jadi kelihatan banyak dan kalian itu bisa open berkali-kali. Tapi bukan langsung dipakai dalam satu posisi ya, langsung berkali-kali tet gitu. Enggak kayak gitu. Jadi maksudnya kalau kalian pakai akun Sen, saldo kalian itu kelihatan gede. Let's say misalkan jadi dari $10 jadi $1.000. Karena $1.000 itu kalian harus latihan tuh. Gimana caranya lu bisa nge-growin $1.000 ini. Tapi kan kebanyakan orang-orang itu nggak berharap dari $10 ini dengan akun Sen langsung full margin ya hilang-hilang juga gitu. Bahkan kalau dulu trading itu nggak bisa tuh modal $10 kayak sekarang, $100 nggak bisa. Dulu itu minimal trading $100.000. Nah, karena sekarang itu broker-broker itu pengen menggait retail, makanya mereka itu bukain akun yang bisa deposit $10. Tapi itu malah jadi jebakan buat para pemula itu menghabiskan uangnya ya, $10, deposit lagi, lama-lama habis uangnya kan. Makanya kalau misalkan kalian itu baru belajar, usahakan pakai akun Sen ya, akun Sen, belajar dengan benar. Setelah itu kalau misalkan di akun Sen itu bisa grow terus, kalian bisa coba di akun real, tapi setidaknya modal kalian itu minimal banget. Itu $100 minimal. Kalau kecuali
Kecuali kalian udah jago, $10 nggak masalah. Karena gue juga pernah nge-growin $10 itu dalam waktu 2 hari jadi $200 itu. $10 loh. Sehari itu gue bisa dapat $100 dengan modal $10 itu. Tapi kan belum tentu semuanya bisa kayak gitu. Banyak orang yang malah deposit $10, rungkat, deposit lagi $10 lagi, rungkat lagi, rungkat lagi, rungkat lagi. Kalau dihitung-hitung malah lebih dari $100. Padahal kalau kalian itu deposit langsung $100 atau langsung $1000, bisa jadi malah akun kalian itu grow. Asal kalian pakai cara yang bener, pasang SL, pasang TP, disiplin, nggak asal-asalan. Dan kalau kalian bisa ngalahin itu semua, bisa disiplin, bisa bener-bener ya, tradingnya itu serius, itu uang kalian itu bisa banyak banget, cepet banget lah, bisa cepet banget grow-nya. Nah, itu kelebihan dan kelemahan trading. Jadi kalau misalkan kalian punya uangnya cuma dikit ya, punya uang cuma dikit, emosi nggak bagus, nggak stabil, mut-mutan, gampang marah, nggak sabar, saran gue jangan trading. Oke, sekarang kita bahas yang investasi. Investasi itu adalah permainan modal. Semakin besar modal lu, semakin besar peluang lu buat sukses di investasi. Kenapa? Karena let's say misalkan gini, kalian punya modal 1 juta, 10%-nya dari 1 juta 100.000. Sedangkan untuk naik 10% itu belum tentu terjadi dalam waktu 1, 2 hari, 3 hari. Bisa jadi nggak tahu kapan. Padahal mungkin uang kalian yang 1 juta ini tadi bukan uang dingin. Mungkin uang kalian buat makan, uang kalian buat biaya anak sekolah mungkin, atau uang kalian buat hidup selama sebulan ke depan, kan kita nggak tahu ya. Tapi kalian udah berharap dengan 1 juta ini bisa nge-grow kali 10, kali berapa gitu. Masuk ke kripto, masuk ke saham, masuk ke gold, itu bikin kalian itu emosinya kena juga. Ya itu tadi, contoh misalkan deposit nih, Dek, 1 juta. Habis itu ditunggu nih berhari-hari, berminggu-minggu. Wah, udah bingung ya mau makan apa, ini uang nggak ada. Uang cuma 1 juta didepositin buat investasi. Ya itu kan akan mengganggu psikologi kalian kan. Ujung-ujungnya apa? Jadi kalian bingung kan mau ngambil keputusan, ini mending gua TP atau enggak ya, mending cut loss atau enggak ya, atau mending gua biarin aja ya. Tapi kalau dibiarin gua nggak punya duit. Akhirnya banyak kan dari mereka yang sedang terdesak butuh uang, dananya itu ada di instrumen investasi, akhirnya mereka tarik dananya. Saat ditarik dananya, 2 minggu 1 bulan ke depan ternyata harganya naik berkali-kali lipat. Nah, itu akan mengganggu lagi tuh psikologi orang. Padahal naiknya juga mungkin cuma 10%, 20%, yang dimana 10-20% dari 1 juta itu cuma 200.000 ya. Bayangan orang itu ketika mereka udah masukin duit dan berinvestasi, mereka auto kayak Timothy Ronald. Padahal belum tentu. Jarang banget orang yang bisa kayak Khalil Masada yang bisa ngubah dari 1,5 juta ya jadi 1,7 M. Itu jarang banget. Tapi dia punya persiapan juga gitu. Dia punya emosi yang bagus, punya kesabaran yang bagus, dan uangnya dingin. Jadi dia bisa hold sampai 2 tahun tuh, akhirnya jadi bermiliar-miliar. Tapi apakah bisa kita ulangi seperti itu? Belum tentu. Jadi kalau kalian mau investasi itu seenggaknya kalian punya uang dingin yang lumayan gede supaya kerasa profitnya. 50-100 juta itu menurut gue ada entry level untuk dunia investasi. Jadi semakin gede duitmu, semakin gampang kalian itu dapat duit dari investasi. Ditambah kalau investasi itu resikonya ada juga gitu loh. Ketika misalkan harga instrumen kalian itu terjun, aset kalian itu mungkin terlikuidasi, atau kalau di kripto bisa kena rug pull, atau kalau di saham itu bisa kena blacklist. Banyak banget sebenarnya masalah di dunia investasi juga. Makanya gue bilang belum tentu itu juga cocok. Tapi kalau duit kalian itu gede, terus tenang, santai, nggak buru-buru dipakai, atau duit nganggur lah ya istilahnya, itu investasi tuh bisa compounding terus duit kalian itu sampai banyak. Belum ditambah dengan dividen yang dibagikan kalau di saham ya. Nah itu kelebihan dan kelemahan dari investasi. Makanya gue bilang belum tentu itu semua cocok buat kalian kan. Kalian pikir aja sendiri, buat kalian kira-kira cocok nggak gitu. Nah yang terakhir kita bahas di bisnis. Jadi bisnis itu kan simple ya, sebenarnya itu menjual sesuatu ya. Simpelnya adalah jualan. Jualan apa? Jualan bisa jasa, bisa juga barang. Kelebihan dari bisnis itu kalian itu bisa tak terhingga. Tiga-tiganya tadi ya, dari trading, dari investasi, dari bisnis itu penghasilannya bisa tidak terhingga. Tapi kalau di bisnis itu bisa kalian kontrol. Kalian mau profit berapa, kalian itu mau resikonya berapa, itu bisa kalian kontrol. Jadi effort sama dengan gain. Kalau yang tadi, kalau kalian invest atau trading itu kalian nggak bisa kayak gitu. Effort kalian misalkan, kalian udah belajar mati-matian, belum tentu yang kalian dapat itu segitu gitu. Belum tentu misalkan kalau di bisnis itu 5 jam kalian kerja mati-matian bisa dapat 5 juta misal. Tapi kalau di trading dan investasi belum tentu kalian itu effort 5 jam bisa dapat segitu juga, bisa lebih kecil, bisa lebih gede lagi gitu loh. Jadi suatu hal yang sangat fluktuatif. Makanya kalau di bisnis itu banyak banget orang yang lebih milih terjun ke sana. Bukan berarti trading dan investasi itu nggak oke ya. Itu oke-oke aja. Tapi kan balik lagi, dia nggak se-user friendly itu yang bisa diterapkan ke semua kondisi. Tapi kalau bisnis itu menurut gue hampir cocok ke semua kalangan ya. Kenapa? Karena kalau kalian bisnis itu ya kalian cukup nawarin barang atau jasa buat dapet duit, sesimpel itu. Tingkat kerugiannya ketika barang atau jasa kalian nggak laku. Kalau jasa enak, lebih kecil ya. Kalau barang itu paling nggak terjual atau jadi dead stock. Tapi itu bisa diminimalisir atau bisa diatur. Kalian itu mau dead stocknya berapa? Ya kalau misalkan kalian masih baru jualan, masih belajar, terus kalian mau belanja sampai 100 juta dengan modal 100 juta kalian beliin semua, ya
nggak cocok. Kalau misalkan dead stock, kalian bingung kan mau kemana uangnya. Sedangkan kalau kalian masih pemula kan nggak mungkin juga mau langsung terjun 100 juta gitu loh. Kecuali kalian udah pro di dunia bisnis, kalian mau terjun langsung 100 juta beli barang, ya itu bisa lah. Tapi kalau masih baru itu kalian bisa modal 100 ribu. Bahkan kalau kalian mau pilih bisnis jasa ya, jualan jasa, kalian nggak perlu modal sama sekali. Nah ini ada cerita nih. Jadi gue dulu tuh pernah ya habis kontrak dari tempat kerja gue yang lama. Itu gue tuh bingung ya mau ngapain. Bingung juga gue mau jualan apa, karena posisi duit gue juga tuh tipis banget. Kalau gue beliin barang, iya kalau langsung laku, kalau enggak. Nah ini kan kondisi yang mungkin banyak orang-orang itu alami gitu loh. Gue itu anak kos, kontrak, terus habis, tabungan juga nggak banyak-banyak banget. Kalau gue mau bisnis ini berisiko. Bisa jadi uang gue ini nggak jalan, atau nggak kejual semua barang-barang yang gue coba. Makanya gue pilih bisnis jasa. Dulu pernah gue itu jadi tukang pijat online. Jadi gue dulu tuh tekniknya adalah gue posting di Facebook ya. Kalau gue itu tim Facebook lah, tim marketplace. Gue posting dulu jasa pijat online. Dulu teknik gue itu kalau misalkan setengah jam itu 30.000, tapi kalau 1 jam itu 50.000, dan itu bisa panggilan atau bisa datang ke kosan gua. Dulu gitu gua caranya. Nah itu nggak ada resiko sama sekali kok ya. Paling resikonya apa ya, kalian cuma beli inilah minyak itu loh, minyak zaitun dulu. Minyak zaitun itu harganya 20.000. Ya udah resikonya 20.000 doang. Dan ternyata waktu itu tuh rame banget, yang mau tuh banyak orang-orang. Apalagi kan di tempat gua itu lingkungannya orang-orang kerja ya, di pabrik ya. Gua kan tinggal di Cikarang dulu. Itu gua nawar-nawarin tuh ke orang-orang tuh di Facebook kayak gitu. Banyak tuh yang ngechat. Nah sehari itu lo tau nggak gua bisa dapat berapa dari itu doang? Itu paling kecil gue itu bisa dapat 200.000. Berarti 4 jam. Nggak lakunya tuh 200.000. Karena mereka ngerasa pijatan gue oke gitu, karena badan gue kan gede kan, jadi kerasa gitu. Makanya gue bilang bisnis itu cocok hampir ke semua orang, karena bisnis itu bisa tanpa modal. Kalau kalian investasi trading itu minimal modalnya itu lumayan gede buat beberapa orang gitu loh. Apalagi yang gajinya mungkin cuma 500.000, 1 juta itu ada di lingkungan gue. Bahkan gue dulu kan pernah kerja di rumah makan gitu, gaji 500.000 tuh pernah. Jadi gue bisa tahu kondisi orang-orang itu kayak gimana. Yang di circle menengah ke bawah itu gue tahu banget. Makanya gue kasih tahu realita yang sebenarnya. Gue dulu pernah ngerasain di posisi itu. Gue juga kalau posisi kayak gitu nggak mungkin lah mau ngikutin motivator ya. Wah saya tuh modal kayak gini, saya tuh dulu susah tapi punya uang banyak, punya mobil. Itu nggak susah bos namanya. Kalau gue dulu susah ya susah banget gitu loh. Gaji tuh ya boro-boro ngomongin. Kalau motivator bilang gaji let's say misalkan lu 10 juta, wah ya nggak mungkin. Gaji kita itu kebanyakan kecil-kecil. Kalau 10 juta itu hitungannya udah menengah ya, udah menengah ke atas lah. Kita itu yang realitanya orang Indonesia kebanyakan tuh gajinya kecil banget. Ya gue dulu pernah kerja di rumah makan gaji 500.000, terus habis itu baru bisa ngumpul-ngumpulin kerja ke PT kan. Akhirnya PT lumayan, UMR kan, UMR habis itu habis kontrak udah bingung lagi mau ngapain. Makanya ini gue kasih tahu kalau gue dulu pernah kerja freelance ya, bahasanya freelance itu jadi tukang pijat online. Itu ada duitnya loh, nggak pakai modal. Jadi bisnis itu apapun bisa sebenarnya, apapun lo bisa jual. Gue itu kalau misalkan disuruh milih lu mau bisnis apa tuh otak gue tuh mau meledak. Kenapa? Karena saking bingungnya, banyak yang mau gue kerjain, banyak yang bisa dibisniskan, yang bisa jadi duit itu banyak. Bahkan hasil gue dari pijat itu menurut gue sebulan lebih gede dari gue kerja di PT. Emang serame itu orang yang mau dipijat itu loh. Apalagi di lingkungan yang emang banyak orang capek. Kan di Cikarang itu banyak orang yang kerja kan, berat, capek mereka, pengen dipijat. Apalagi 50.000 itu murah banget gue dulu. 50.000 sejam buat mijat bapak-bapak dulu. Karena kebanyakan waktu itu pasarnya 70.000. Jadi gue nggak takut penting harga, toh gue nggak pakai modal ini. Paling modal gue capek doang, tenaga doang, udah. Habis itu lo dapet duit 50.000 sejam. Di PT belum tentu lo dapet 50.000 sejam. Bener nggak? Itu kalau jasa. Kalau misalkan barang, gue juga pernah jualan barang juga pernah. Nah kalau barang ini agak lumayan lebih sulit dari yang jasa ya. Kalau jasa kan kalian nggak pakai modal apapun ya, cukup keahlian kalian aja, dan itu bisa kalian pelajari pelan-pelan. Nggak pakai modal lagi. Tapi intinya kalau yang barang ini butuh modal. Nah cuman modalnya itu tergantung kalian. Kalian bisa menyesuaikan dengan kemampuan kalian mau modal berapa. Cuman itu tadi, kalau misalkan jualan barang, kalian punya modal let's say 100.000, ya jangan berharap jadi langsung 5 juta. Kalau yang bisnis jualan barang ini emang agak sedikit lebih sulit, tapi menurut gue masih cocok-cocok aja karena modelnya bisa menyesuaikan. Gue mulai jualan waktu itu pernah jualan basreng, modal 100.000 doang, gue bisa untung 100.000 juga, 100%. Jualan keripik, bikinnya gampang, bisa dapat 50% seenggaknya. Sekecil-kecilnya gue dapat profit itu 50%. Misalkan gue modal 100.000, gue bisa dapat untung 50.000. Mau jualan apa lagi? Jualan sambal cumi juga pernah gue. Banyak yang udah gue coba tuh, banyak. Jualan baju pernah, untungnya bisa 100% juga, bahkan 200%. Tapi nggak bisa sampai 1000%. Kalau investasi tadi mungkin ada lagi hoki bisa nih dapat kalian misalkan sampai 10 kali, 100 kali itu bisa. Di trading pun bisa kayak gitu. Tapi kalau di bisnis itu nggak bisa. Itu kekurangan bisnis tuh di situ dibandingkan yang trading sama investasi. Tapi bisnis itu lebih pasti. Kalian effort yang besar akan menghasilkan return yang besar. Strategi kalian bagus, itu menghasilkan return yang bagus. Kalau trading, investasi, mau sehebat apapun strategi kalian, sehebat apapun effort kalian, belum tentu segitu dapatnya. Bisa jadi salah strategi kalian. Kalau bisnis, meskipun salah, paling mempengaruhi penjualan doang kan, turun gitu penjualannya, atau mungkin
belum laku, tapi bukan berarti kalian rugi. Tapi kalau di trading, investasi, resikonya itu rugi langsung. Nggak ada tuh istilah flat gitu, nggak ada. Kalau nggak untung rugi. Kalau di bisnis itu bisa flat, bisa naik, bisa turun. Nah tapi untuk sampai dari naik ke fase turun itu ada proses yang lumayan panjang, bahkan bisa nge-flat dulu, dan itu bisa kalian pakai buat ngatur strategi ulang. Makanya gue bilang itu lebih cocok buat beberapa orang. Tapi semuanya itu tergantung dari kalian. Karena menurut gue nggak bisa judge semuanya. Apalagi kalau misalkan posisi gue dulu, ya gue bakal lakuin semuanya. Ya pertama gue pasti jualan dulu, gue nggak akan langsung trading. Trading itu ya jarang-jarang aja lah. Habis itu gue akan coba kalau udah punya uang dan nggak bisa dimasukin ke bisnis lagi, nggak bisa diputar lagi, gue akan masukin ke instrumen investasi. Makanya gue bilang kalau bisnis itu cocok ke semua orang. Bahkan modalnya itu bisa di-adjust atau bahkan bisa nol. Kalau kalian itu bisnisnya bisnis jasa itu nol modal. Semua tergantung dari kondisi kalian. Nah, jadi dari trading, investasi, dan bisnis itu semua tergantung dari kalian itu kondisinya kayak gimana. Menurut gua, dengan kondisi gua yang mungkin sama lah sama kalian. Gua itu dari miskin, level miskinnya tuh sama kayak kalian, bukan kayak motivator-motivator yang bilang miskin tapi sebenarnya masih kaya gitu loh. Kalau gua itu level miskinnya kayak kalian. Nah, kalau menurut gua, kalau misalkan kalian itu masih sangat-sangat dikit duitnya, gaji kecil, bahkan mungkin minus punya hutang, saran gue, lu jangan sentuh dulu trading dan investasi. Ya, kalau masih kecil banget duit atau tabungan kalian atau gaji kalian, itu jangan sentuh dulu trading dan investasi. Menurut gue, lu harus nyari sampingan, perbesar earning power dengan cara bisnis. Entah kalian itu jualan barang atau jualan jasa. Di sela-sela kalian kerja, ini misalkan ya kalian kerja di PT atau kalian kerja di mana gitu yang setiap hari itu harus berangkat ke tempat kerja dan nggak punya waktu, ya setidaknya kalian cari sampingan lah, entah bisnis apapun lah ya. Contoh kayak misalkan gue dulu pernah jualan basreng, keripik, baju, pernah jadi tukang ojol, pernah jadi tukang pijat online. Itu semua tergantung kalian itu lebih suka yang mana, dan itu bisa jadi duit loh. Di sela-sela kalian misalkan Minggu libur, Sabtu libur, atau misalkan pulang kerja nih pagi, kalian kerja nih dari pagi sampai malam, itu kalian bisa lah nanti dari malam itu mungkin jam 8 kalian itu nyari sampingan apa, kayak ngerjain apa di rumah. Misalkan kalian ngerjain bikin makanan buat dijual, keripik atau apapun lah, sampai jam 12 baru kalian nanti jam 12 tidur. Nah, itu nanti dijual tuh besoknya, entah dijual di tempat kerja atau dititipin di warung-warung. Itu gampang sebenarnya. Cara-cara kayak gitu tuh banyak banget lah, tergantung kalian tuh mau atau enggak. Atau misalkan kalian tuh shift 2, shift 3, nah itu bisa tuh siangnya sebelum kalian tidur atau tidur dulu baru ngerjain, itu bisa. Itu semua fleksibel. Kalau bisnis tuh begitu kan, fleksibel. Apalagi itu masih ngerintis kan. Sebisa mungkin perkecil modal di awal, sebisa mungkin. Perkecil modal di awal, perbesar income sebesar-besarnya, semaksimal-maksimalnya. Tapi kalau kalian itu uangnya kecil atau bahkan minus dengan gaji juga kecil, kalian jangan coba-coba sentuh trading dan juga investasi, karena nanti bisa hancur. Ya kecuali kalian mau belajar. Nah, kalau belajar itu jangan pernah berharap kalau kalian tuh mau jadi kaya raya. Namanya belajar ya belajar, anggap aja kalian tuh dapat ilmunya. Dan belajar pun jangan pakai modal yang gede-gede banget. Atau mungkin kalau kalian itu minat ya pakai demo akun dulu gitu. Nah, itu tadi opini gue ya, menurut pengalaman gue pribadi. Kalau aktualnya di kondisi kalian kayak gimana, itu sesuaikan aja. Kalian maunya gimana. Kalau kalian cocok di trading ya kalian coba trading. Kalau cocok di investasi, investasi. Kalau kalian itu nggak berani ambil risiko ya coba bisnis kecil-kecilan dulu yang modalnya minim, bahkan nggak pakai modal. Intinya ketiga-tiganya itu bagus, ketiga-tiganya itu bisa make money, ketiga-tiganya juga punya risiko, tapi cocok enggaknya itu tergantung kamu. Mungkin di video ke depan gue bakal bahas ide bisnis yang cocok untuk menengah ke bawah dengan uang kecil atau bahkan tanpa modal yang bisa kalian pakai buat kalian nyari duit nanti ke depannya. Mungkin sekian video kali ini, gue Ongki, see you next time, next video, bye.